Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sapitri, mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang, angkatan 2019, kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi kuliah yang berjudul sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata atau antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar atau antara satuan yang lebih besar itu dalam bahasa. Arti sintaksis itu sendiri ialah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana pengaturan dan hubungan kata-kata dalam bentuk frase, klausa, dan kalimat. Sedangkan manfaat atau fungsi sintaksis ialah suatu tempat dalam struktur kalimat dengan unsur pengisi berupa bentuk bahasa yang tergolong dalam kategori tertentu dan mempunyai peran sistematis tertentu pula. Selanjutnya kita akan memaparkan tentang prasa endosentris. Prasa endosentris adalah prasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsur-unsurnya, baik sebagian maupun keseluruhan. Sebagai contoh, yang pertama, pasangan suami istri itu tampak bahagia. Yang kedua, adik pergi ke sekolah dengan sepeda barunya. Selanjutnya, kita akan memaparkan kalimat transitif atau kalimat berobjek. Pengertian kalimat transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya berupa verba yang memerlukan objek langsung atau dilengkapi dengan objek, sehingga pola kalimat berbentuk S subjek, P predikat dan objek, atau subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat. Atau sebagai contoh, ayah mengecat rumah. Ayah di sini menempatkan sebagai subjek, mengecat sebagai predikat, dan rumah sebagai objek. Yang kedua, kami menonton film animasi di bioskop. Selanjutnya, kita akan memaparkan kalimat intransitif atau kalimat tidak berobjek. Kalimat intransitif adalah jenis kalimat aktif yang tidak memiliki objek di dalam kalimatnya dan tidak bisa diubah dalam kalimat pasif. Sebagai contoh, adik tidur di kamarnya. Ani menyapu dengan bersih. Selanjutnya, kita akan memaparkan kalimat aktif. Pengertian kalimat aktif merupakan kalimat yang bersubjeknya atau perilaku atau aktor merupakan suatu penjelasan atau suatu kalimat dikatakan kalimat aktif jika subjek suatu kalimat merupakan perilaku pembuatan yang dinyatakan para predikat. Oleh karena itu, kalimat aktif hanya terdapat pada kalimat yang mempunyai verba pembuatan. Kalimat aktif kata kerja yang digunakan berawalan men. Sebagai contoh, adik mencuci piring. Kalimat aktifnya men ditambah cuci menjadi mencuci. Yang kedua, kakak menyapu halaman. Kalimat aktifnya men ditambah nyapu menjadi kalimat aktif menyapu. Ani sedang mencuci baju. Kalimat aktifnya men ditambah cuci menjadi kalimat aktif mencuci. Selanjutnya, kita akan memaparkan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah subjek sebagai penderita, predikat berawalan di dan ter-an. Awalan di tidak mempunyai variasi bentuk. Bentuknya untuk posisi dan kondisi manapun sama saja. Hanya sayang diperhatikan adanya di sebagai awal dan di sebagai kata depan. Fungsi awalan di adalah pembentuk kata kerja pasif. Sebagai contoh kita ambil yang pertama, sebagai seorang guru kita dituntut harus profesional dalam mengajar. Kalimat pasifnya di sini dituntut. Yang kedua, Pak Guru terkesan dengan prestasi murid-muridnya. Kalimat pasifnya di sini terkesan. Selanjutnya kita akan memaparkan kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu sendiri adalah kalimat yang terdiri atas dua unsur inti pembentuk kalimat, dalam kurung subjek dan predikat.
dan boleh diperluas dengan salah satu atau lebih unsur. Sebagai contoh, Bapak sedang makan bakso di kantin. Yang kedua, adik bermain. Yang ketiga, abang bermain bola. Di sini sudah kita tambahkan subjek dan predikatnya, bisa kita lihat. Selanjutnya, saya akan memaparkan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat-kalimat yang mengandung dua plat kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ialah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih yang memiliki kalimat penghubung yang dapat memperjelas kalimat tersebut. Sebagai contoh, kalimat majemuk setara yaitu gabungan dua kalimat atau lebih. Kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau sederajat. Contoh yang pertama, Wati pergi ke pasar. Yang kedua, Iwan berangkat ke bengkel. Kalimat majemuk rapataan yaitu gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama, maka bagian yang sama hanya disebut sekali. Sebagai contoh, pekerjaannya hanya makan. Yang kedua, pekerjaannya hanya tidur. Selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat yaitu gabungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Sebagai contoh, kemarin ayah mencuci motor. Yang kedua, ketika matahari berada di ufuk timur. Dalam kurung anak kalimat sebagai pengganti keterangan waktu. Nah, sekian tadi pemahaman sintaksis yang saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.